Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulia Dwi Putri dengan NPM 20170510116 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi di mata kuliah teori bahasa dan automata, yaitu mengenai pendahuluan teori komputasi. Teori komputasi merupakan cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi dengan menggunakan algoritma. Nah, untuk teori komputasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teori automata. Teori automata merupakan teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Yang kedua ada teori kompatibilitas. Teori ini bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dan yang ketiga ada teori kompleksitas. Teori kompleksitas bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Berikutnya, mengenai komputasi. Komputasi dilakukan oleh mesin berdasarkan aturan tertentu. Pertama, mesin tersebut akan menerima input. Nah, input ini bisa berupa string. Berlanjut ke proses berikutnya yaitu think. Di bagian ini, mesin akan bekerja sesuai dengan aturan tertentu untuk kemudian menentukan apakah input yang dimasukkan tadi akan diterima atau yes, ataupun akan ditolak atau no. Sebagai contohnya, di sini kita akan menginputkan string, dan untuk aturan mesinnya, mesin tersebut hanya akan menerima input string yang berakhiran dengan 0. Contohnya di sini ada 1101010. Ini yes diterima karena memenuhi aturan mesin tersebut, yaitu diakhiri dengan 0. Sedangkan yang kedua 1001101 ini no, tidak diterima mesin karena di sini dia berakhirannya 1 bukan 0, jadi tidak memenuhi aturan mesin tersebut. Selanjutnya di sini kita akan mengenal adanya istilah FSM atau Finite State Machine dengan karakteristik memori FSM ini terbatas, hanya dapat melakukan komputasi level rendah, dan tidak dapat menghitung banyaknya string. Selanjutnya ada juga CFL atau Context Free Language. Language yang dimaksud di sini adalah set of string atau kumpulan dari string. Kemudian untuk karakteristiknya, CFL ini memiliki level lebih tinggi dibandingkan dengan FSM dalam hal komputasi. Selanjutnya ada Turing Machine. Mesin ini didesain oleh Alan Turing pada tahun 1940 dan memiliki karakteristik dapat melakukan komputasi dan kalkulasi tingkat tinggi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Kemudian ada juga yang namanya undecidable. Ini memiliki karakteristik dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara mekanik. Berikutnya di sini ada bahasa reguler dan bukan reguler. Untuk bahasa disebut sebagai bahasa reguler, syaratnya dia harus dapat dikenali oleh FSM. Misalnya, bahasa tersebut dapat dikenali oleh DFA. Kemudian untuk yang bukan reguler, bahasa tersebut tidak dikenali oleh FSM manapun, dan karakteristik lainnya, bahasa tersebut memerlukan memori. Karena FSM itu memorinya terbatas sesuai dengan yang sudah dibahas di slide sebelumnya, dan tidak dapat menyimpan atau menghitung string, sehingga jika memerlukan memori bukan merupakan bahasa reguler. Ini adalah contohnya. Di sini kita punya string.
AB, ABB, kemudian AB, ABB. Sekarang kita akan menentukan apakah contoh ini merupakan bahasa reguler atau bukan reguler. Di sini kita bisa melihat 5 huruf pertamanya yaitu AB, ABB, kemudian dilakukan lagi pengulangan sama persis dengan 5 huruf pertama tadi yaitu AB, ABB. Untuk mengulang apa yang ada di sini, maka pasti akan diperlukan memori untuk menyimpan informasi yang sebelumnya. Untuk menyimpan informasi ini, kemudian baru kita bisa melakukan perulangan yang sama persis seperti ini, sehingga untuk yang ini memerlukan memori, dan jika memerlukan memori, maka dia bukan bahasa reguler. Kemudian contoh kedua ini maksudnya adalah A pangkat N, B pangkat N. Di sini bisa kita lihat pangkatnya N, berarti dia jumlahnya harus sama. Contohnya misalnya di sini N-nya 3, maka A pangkat 3, B pangkat 3, atau AAA, BBB. Untuk N-nya 4, maka A pangkat 4, B pangkat 4, sama dengan AA, BB, BB. Nah, di sini jumlah N-nya harus sama persis. Maka kita perlu menghitung terlebih dahulu N yang ini yang awal, baru kita dapat menentukan N yang di sini. Karena di sini diperlukan proses hitung N-nya, dan jika menghitung bukan merupakan karakteristik yang dapat dilakukan oleh FSM, sehingga bahasa ini tidak dapat dikenali oleh FSM dan termasuk bahasa bukan reguler. Selanjutnya ada operasi bahasa reguler. Di sini kita punya dua himpunan yaitu A dan B. Untuk A anggotanya adalah AB, C, dan B anggotanya adalah X, Y, Z. Di sini ada 3 jenis operasi. Yang pertama ada union. Union ini bisa kita simpulkan dengan ini. A gabung B sama dengan X, demikian hingga X elemen dari A atau X elemen dari B. Dari contoh ini kita bisa menentukan A union atau A gabungan B-nya yaitu AB, C, X, YZ. Untuk operasi kedua yaitu concatenation, ini adalah simbolnya. Concatenation berarti anggotanya adalah X, sedemikian hingga X elemen dari A dan X elemen dari B. Di sini kita bisa melakukan operasi concatenation dari himpunan A dan B, yaitu ABX, ABYZ, kemudian CX dan CYZ. Selanjutnya ada yang ketiga operasi star. Lambangnya bintang, ada A, kemudian bintang. Di star ini anggotanya adalah dari X1, X2 hingga X ke N dengan N-nya lebih besar daripada 0 dan setiap X-nya merupakan elemen dari A ini. Di sini A star, operasi star pada set A adalah yang ini. Ini adalah epsilon. Epsilon ini melambangkan string yang kosong. String yang kosong ini merupakan bagian operasi star juga dari A, maka kita masukkan di sini. Kemudian ada AB, C, kemudian kita gabungkan A, B, C, atau kita balik, kita tulis C yang duluan, C, A, B, kemudian ada A, B, dan seterusnya. Kemudian di sini ada dua teori terkait dengan operasi bahasa reguler. Yang pertama, teorinya mengatakan jika himpunan A termasuk bahasa reguler dan himpunan B termasuk bahasa reguler, maka himpunan gabungan atau union juga merupakan bahasa reguler. Untuk teori yang kedua, jika himpunan A termasuk bahasa reguler dan himpunan B termasuk bahasa reguler, maka himpunan concatenation, ini adalah simbolnya, juga merupakan bahasa reguler. Baiklah, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.